KPM wajib tahu 5 syarat terbaru supaya Bansos PKA dan BPNT cair tahap 3 Juli 2025. Di video kali ini admin akan membahas tuntas informasi selengkapnya. Diharapkan teman-teman jangan skip-skip karena ini penting sekali untuk menerima Bansos PKA di tahap ketiga di bulan Juli 2025. Budayakan untuk menonton sampai selesai. Kita akan melanjutkan setelah intro berikut ini. Oke teman-teman, dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama saya di channel Fernando Mentawai. Baik, di video kali ini kembali admin memberitahukan informasi penting terkait persyaratan yang harus KPM ketahui. Ada 5 syarat supaya teman-teman tetap menerima Bansos tahap ketiga di bulan Juli ke depan, supaya tidak gagal cair dan bisa menerima kembali Bansos PKA dan BPNT maupun bantuan-bantuan lainnya di bulan Juli tahap ketiga. Oke teman-teman, dimanapun Anda berada, sebelum kita melanjutkan, bagi teman-teman yang baru mampir atau yang baru ketemu channel ini, jangan lupa untuk like dan subscribe, karena di channel ini kami fokus berbagi informasi terkait pencairan Bansos PKA dan BPNT dan juga solusi dan penyebab kenapa Bansos tidak gagal. Di video ini atau di channel ini kami selalu berbagi update terbaru terkait perkembangan Bansos. Oke teman-teman yang sudah like dan subscribe, admin ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya. Dan langsung saja kita bahas 5 syarat yang harus KPM ketahui supaya tetap menerima Bansos PKA dan BPNT tahap ketiga bulan Juli tahun 2025. Let's go! Baiklah teman-teman, dimanapun Anda berada, 5 syarat terbaru supaya Bansos PKA dan BPNT cair di tahap 3 bulan Juli. Yang pertama, terdaftar di DTSN ya. Teman-teman harus memperbarui data DTKS menjadi DTSN atau data tunggal sosial ekonomi nasional. Karena sekarang persyaratannya seperti itu ya. Jadi teman-teman perlu mengetahui DTSN ini supaya bisa menerima Bansos tahap ketiga di bulan Juni 2025. DTSN juga sudah menghapus banyak KPM yang datanya ganda, tidak valid, atau dianggap sudah tidak mampu. Untuk solusinya, teman-teman ya, cek status teman-teman di situs cek bansos.kemensos.go.id.com ya, atau cek melalui langsung di aplikasi cek bansos. Jika tidak muncul, segera minta Upadate ke desa atau ke kelurahan, ajukan ulang lewat menu usul sanggah. Yang kedua, syarat kedua, data KTP dan KK harus valid dan cocok. Nah, jadi banyak yang gagal cair karena perbedaan nama NIK atau alamat antara KTP, kartu keluarga, dan data DTSN. Misalnya, nama di KTP Siti Nurhalija, tetapi di sistem tertulis Siti Nurlija, otomatis dicoret teman-teman ya. Jadi Kemensos sekarang menggunakan verifikasi otomatis dari Dukcapil. Jadi data kamu harus 100% akurat dan sinkron ya. Jadi tips, pastikan KTP dan kartu keluarga terbaru. Yang kedua, cek Dukcapil jika ada kesalahan. Yang ketiga, gunakan nama asli tanpa singkatan di pengajuan. Itu syarat yang kedua terkait data KTP dan kartu keluarga harus valid dan cocok. Kalau bisa diperbarui teman-teman ya. Jadi syarat ketiga, terdaftar dan aktif di aplikasi cek bansos. Nah, mulai tahun 2025 ini Kemensos mewajibkan syarat pakai aplikasi cek bansos untuk cek penerima bansos, untuk ajukan usul dan sanggah, dapat notifikasi pencairan. Nah, kalau teman-teman tidak punya aplikasi, teman-teman bisa terlambat dapat info, bahkan data tidak terdeteksi ya, terdeteksi aktif. Jadi untuk caranya, download aplikasinya di Play Store, cek bansos Kemensos Republik Indonesia, daftar pakai NIK dan kartu keluarga, pastikan nomor handphone aktif dan bisa diterima SMS ya. Jadi gunakan aplikasi resmi cek bansos ya. Itu yang paling penting untuk mengetahui secepat mungkin terkait pencairan bantuan sosial. Yang keempat, persyaratannya bukan termasuk golongan tidak layak. Nah, syarat keempat bukan pegawai tetap atau SN ya, sudah mampu.
DTSN sekarang terhubung dengan data BPJS, Ketenagakerjaan, Kemenkeu, bahkan pajak. Kalau teman-teman ternyata tercatat sebagai ASN atau pekerja BUMN dan juga pekerja swasta bergaji tetap dan terakhir pemilik kendaraan, maka teman-teman bisa dicoret secara otomatis. Untuk solusi, kalau teman-teman masih kesulitan, minta RT atau kelurahan bantu verifikasi status penghasilan teman-teman secara tertulis. Yang terakhir, syarat terbaru, domisili harus sesuai dan tidak bermasalah. Ini yang penting ya teman-teman. Untuk syarat kelima ini, alamat harus sesuai. Sistem sekarang pakai data geolokasi ya, domisili resmi. Kalau teman-teman pindah ke rumah tapi tidak upadati data, maka bisa dianggap tidak ditemukan. Hal ini sering terjadi pada penerima yang pindah kota, kabupaten, bahkan luar provinsi, tapi tidak upadate di Dukcapil dan DTSN ya. Jadi solusinya segera upadati alamat lewat desa atau kelurahan. Pastikan petugas input data sesuai KTP terbaru. Kalau pindah domisili permanen, ajukan ulang sebagai KPM baru. Dan untuk kesimpulannya ya teman-teman, di sini admin akan menyimpulkan terkait syarat 5. Ada 5 syarat terpenting untuk Pak KPM pahami. Jadi kesimpulannya di sini, semua sahabat bansos yang berharap cair di tahap 3 bulan Juli nanti, perhatikan 5 syarat ini. Yang pertama, terdaftar aktif di DTSN ya. Yang kedua, data KTP dan kartu keluarga valid. Yang ketiga, aktif pakai aplikasi cek bansos. Yang keempat, bukan pekerja tetap atau SN. Yang kelima, domisili sesuai dan tidak bermasalah. Nah, ayo teman-teman bantu share video ini ke tetangga, keluarga atau di grup WA. Dan jangan sampai bantuan 600.000 bahkan sampai 1 juta angus gara-gara hal sepele. Ya, ikuti terus channel Fernando Mentawai. Jangan lupa untuk like dan subscribe, karena di channel ini kami selalu fokus berbagi informasi terkait perkembangan bansos dan juga informasi pencairan PKA dan BPNT. Terima kasih sudah menonton dan izin pamit teman-teman ya.